Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kami di sini, yaitu dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas akhir dengan judul Analisis dan Pemodelan Sistem Informasi Akuntansi pada Siklus Bisnis UMKM Serasakek Pekanbaru. Adapun kami di sini beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri selaku moderator, yaitu Kevin May Hendry dengan NIM 24043166, dan rekan saya Asyifa Nailatul Aqsa dengan NIM 24043035, dan Dialova Melisa dengan NIM 24043157. Adapun diskusi ini adalah sebagai pelengkap tugas akhir kami dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rino Dwi Putra SAMSI. Langsung saja kita mulai pada pembahasannya. Pada bagian pertama yaitu objek studi, pada ini adalah business profile. Yang pertama adalah nama usaha yaitu Serasakek dengan alamat Jalan Sukakarya, Perumahan Mahkota Riau, Kuala Kampar, Pekanbaru. Adapun bidang usahanya yaitu cake homemade dengan produk utama seperti brownies, custom atau birthday cake. Nah, di sini ada sistem informasi yang digunakan. Yang pertama adalah sistem pemasaran dan pemesanan, yang mana pada bagian ini menggunakan media sosial seperti Instagram, yang mana ini digunakan untuk promosi dan penghubung ke media WhatsApp. Selanjutnya pada media WhatsApp setelah tadi terhubung, di sini menggunakan WhatsApp bisnis, yang mana WhatsApp ini sendiri dikhususkan untuk emang pelaku bisnis. Nah, berbeda dengan WhatsApp yang biasa. Nah, di sinilah terjadi sistem komunikasi dan pemesanan tersebut. Selanjutnya, pada sistem pembayaran, di sini menggunakan mobile banking atau e-wallet, contohnya seperti BCA ataupun Dana. Selanjutnya, pada sistem pengiriman, yang mana ini menggunakan aplikasi kurir online seperti GoSend atau GrabCar. Dan selanjutnya adalah sistem pencatatan keuangan dan manajemen produksi, yang mana pencatatan di sini dilakukan secara manual ataupun dengan digital notes. Selanjutnya pada struktur organisasi. Nah, di sini bisa kita lihat bersama pada struktur organisasi Serasakek Pekanbaru, kita bisa melihat pemilik adalah sekaligus baker, marketing, admin penjualan, dan pengurus keuangan juga. Nah, di sini Serasakek merupakan usaha cake homemade yang mana setiap peranan dalam usaha tersebut hanya dilakukan oleh satu orang saja, yaitu ownernya sendiri. Selanjutnya adalah pada siklus akuntansi. Yang ini adalah revenue cycle. Yang pertama adalah aktor atau proses yang terlibat di dalamnya. Yang pertama adalah pembeli. Pembeli sendiri melakukan pemesanan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan menyelesaikan pembayaran. Lalu penjual, menerima pesanan, memverifikasi, mengkonfirmasi pembayaran, dan memproduksi kue sesuai pesanan dan dikoordinasikan pengirimannya. Selanjutnya adalah pihak kurir atau pihak pengirim. Nah, di sini ada kata jika diperlukan, yang mana di sini pembeli sendiri bisa mengambil ke tempat sendiri, atau mungkin kalau jaraknya masih tergolong dekat, maka pihak penjual yang akan mengantarkan sendiri. Nah, di sini pihak kurir atau pengirim bertugas menangani proses antar ke pembeli. Contohnya itu tadi seperti GoSend, GrabCar, atau pengantar oleh Serasakek sendiri. Yang kedua adalah aliran dokumen atau transaksi, yang mana dokumen pemesanan seperti format pesanan pada WhatsApp yang diisi oleh pembeli, yang mana itu memuat detail pesanan, alamat, dan segala macam yang menyangkut tentang pemesanan itu tersebut. Selanjutnya adalah bukti pembayaran. Di sini adalah screenshot bukti transfer DP atau uang muka dan pelunasan dari pembeli ke Serasakek sendiri. Dan selanjutnya adalah bukti pengiriman, yang mana resi kurir atau foto kue sebelum dikirim untuk opsi antar. Selanjutnya yang ketiga adalah teknologi atau sistem yang digunakan. Pada yang pertama adalah media sosial, contohnya Instagram. Nah, platform promosi dan penghubung ke WhatsApp via link yang tertera. Selanjutnya adalah WhatsApp bisnis sendiri itu tadi, sarana komunikasi bisnis utama untuk pemesanan, konfirmasi, dan koordinasi terkait produksi dan pengiriman. Nah, selanjutnya adalah aplikasi mobile banking, yang mana kita tahu adalah untuk pembayarannya tersebut, atau e-wallet. Nah, di sini contohnya seperti Dana ataupun metode bank online BCA tadi untuk transaksi pembayaran DP dan pelunasan. Dan selanjutnya adalah layanan kurir online seperti GoSend, GrabCar. Nah, di sini sistem pengiriman dan pelacakan secara real time. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya itu mengenai flowchart dari revenue cycle Serasakek. Siklus pendapatan ini dimulai dari pembeli melihat promosi di akun Instagram Serasakek. Kemudian jika tertarik, mereka melakukan pembelian atau pemesanan dengan klik link tertera menuju WhatsApp. Dan itu secara otomatis menyediakan format meliputi nama, jenis kue, tanggal, alamat, dan informasi lainnya. Kemudian Serasakek menerima notifikasi. Nah, mereka kemudian memverifikasi bahan dan menghitung biayanya. Jika tidak tersedia, maka pesanan tersebut dibatalkan. Namun jika tersedia, Serasakek menginformasikan kepada pembeli untuk membayarkan DP-nya sebesar 50%. Selanjutnya, pembeli akan membayarkan DP tadi dan mengirimkan bukti transfernya. Setelah itu, Serasakek akan mengkonfirmasi penerimaan pembayaran. Kemudian, dimulailah proses produksi sesuai dengan pesanan pembeli tadi. Nah, menjelang tanggal pengiriman, Serasakek akan memberikan 3 pilihan metode pengiriman. Apakah dijemput langsung oleh pembeli, atau diantarkan Serasakek jika lokasinya terjangkau, bisa juga dengan kirim via kurir online seperti GrabCar atau GoSend. Nah, jika dijemput langsung oleh pembeli, maka Serasakek akan menyiapkan kuenya terlebih dahulu, atau jika diantar
diantar oleh Serasakek atau GrabCar, maka Serasakek akan mengirimkan finishing atau bentuk akhir dari kuenya. Nah, kemudian setelah kue tersebut diterima oleh pembeli, maka dilakukanlah transfer pelunasan oleh pembeli tadi dan lengkap dengan bukti transfernya. Kemudian Serasakek mengkonfirmasi penerimaan pelunasan dan mengajukan permintaan feedback atau testimoni. Setelah diberikan testimoni oleh pembeli, maka proses revenue cycle Serasakek selesai. Selanjutnya yaitu konteks pemodelan. Flowchart ini menggambarkan siklus pendapatan pada Serasakek yang menerima pesanan melalui media sosial Instagram. Proses dalam siklus pendapatan dimulai dari promosi di platform media sosial. Ketika pembeli tertarik, maka akan membuat pesanan, melakukan pembayaran DP, kemudian Serasa akan memproduksi kuenya, melakukan pengiriman, kemudian pelunasan oleh pembeli, dan terakhir memberikan testimoni atau feedback. Berikutnya itu simbol atau komponen yang digunakan. Pada flowchart ada 6 simbol. Yang pertama, terminator, mulai atau selesai. Biasanya dalam bentuk oval, simbol ini digunakan untuk memulai atau mengakhiri suatu proses. Yang kedua, yaitu kotak persegi panjang yang menunjukkan tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan. Contohnya seperti produksi kue sesuai pesanan. Yang ketiga, ada anak panah. Itu digunakan untuk menunjukkan urutan langkah dan arah proses. Yang keempat, belah ketupat atau untuk simbol melambangkan keputusan. Ini digunakan untuk menunjukkan titik percabangan, bisa dengan kondisi iya atau tidak. Bisa juga digunakan untuk memilih di antara beberapa opsi. Yang kelima, ada dokumen berbentuk persegi panjang dengan garis gelombang di sisi bawah. Digunakan untuk menunjukkan di mana dokumen seperti bukti transfer itu diperlukan. Dan yang terakhir ada lane atau jalur. Ini digunakan untuk membagi flowchart menjadi beberapa jalur untuk mewakili peran, seperti peran pembeli, Serasakek, dan kurir atau pengirim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fansa. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kelemahan dari revenue cycle Serasakek. Adapun efisiensi proses memiliki kelebihan. Yang pertama, proses pemesanan cepat karena menggunakan WhatsApp dengan format otomatis yang memudahkan pembeli. Yang kedua, promosi dan komunikasi langsung melalui media sosial yang efisiensi dan menjangkau banyak pelanggan. Yang ketiga, ketentuan DP 50% mengurangi biaya produksi di awal dan risiko pesanan fiktif atau tanpa komitmen. Selanjutnya, kelemahannya. Yang pertama, proses masih bergantung pada satu orang seperti owner, sehingga apabila owner tidak aktif seluruh proses menjadi terhambat. Yang kedua, tidak adanya sistem terintegrasi, menyebabkan waktu administrasi semisal pencatatan atau pelaporan memakan waktu lebih lama. Selanjutnya, kelebihan dari keandalan sistem informasi. Yang pertama, sistem komunikasi digital seperti WhatsApp dan pembayaran digital seperti mobile banking atau e-wallet mengurangi kebutuhan fisik dan mempercepat transaksi. Yang kedua, informasi langsung dari pembeli ke penjual mengurangi potensi miskomunikasi. Dan begitu juga kelemahannya yang pertama, catatan keuangan masih dilakukan secara manual, berisiko tinggi terhadap kehilangan data atau kesalahan pencatatan. Yang kedua, tidak adanya backup otomatis atau sistem cloud storage yang andal. Selanjutnya, risiko kesalahan atau fraud. Ada juga kelebihannya. Yang pertama, proses pembayaran menggunakan bukti transfer dan verifikasi manual membantu meminimalkan penipuan dari sisi pelanggan. Yang kedua, setiap transaksi memiliki dokumentasi digital seperti screenshot, bukti transfer, dan chat WhatsApp. Ada juga kelemahannya. Yang pertama, verifikasi pembayaran dan pesanan dilakukan secara manual tanpa sistem otomatis, berpotensi menyebabkan kelalaian atau manipulasi data. Yang kedua, tidak ada pemisahan tugas karena seluruh proses dilakukan oleh owner, sehingga risiko fraud internal tidak dapat dijaga. Yang ketiga, kemungkinan salah input seperti alamat pengiriman karena proses dilakukan secara manual. Selanjutnya, kesesuaian dengan prinsip pengendalian internal. Ada juga kelebihannya. Yang pertama, setiap transaksi disertai bukti pembayaran dan konfirmasi dari pembeli serta pihak penjual. Yang kedua, penggunaan aplikasi pihak ketiga seperti kurir memberikan pelacakan pengiriman yang jelas. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, tidak ada pemisahan fungsi seperti bagian penerima pesanan produksi, dan pencatatan keuangan yang merupakan prinsip dasar pengendalian internal. Yang kedua, tidak ada audit trail atau sistem log untuk merekam semua aktivitas yang mana ini penting untuk pelacakan jika terjadi masalah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, pada bagian ini adalah bagian kesimpulan yang mana pada revenue cycle pada Serasakek mengandalkan pemesanan via WhatsApp dan pembayaran digital, namun pencatatan transaksi masih manual sehingga berisiko terjadi kesalahan. Dan pada proses akuntansi tidak terintegrasi karena seluruh tahap mulai dari order hingga pelunasan dikelola sendiri oleh sang owner tanpa adanya sistem yang mengotomatisasi sehingga diperlukan software akuntansi dasar untuk mencatat pendapatan, memvalidasi pembayaran dan menghasilkan laporan keuangan secara lebih akurat dan terkendali. Nah, mungkin
hanya itu hasil diskusi kami yang dapat kami sampaikan pada saat kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.